Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad Abdillah wa ala alihi wa sahbihi mawalah, la hawla wa la quwwata illah. Senang sekali pagi hari ini bisa berjumpa kembali bersama saya Dago Kamilas dalam program Serambi Islami yang setiap hari Kamisnya kita akan belajar bersama sebagai murid Mustami'an Mahabbatil Ulama, yang mana kajian di pagi hari Kamis ini kita akan menyaksikan tentang ilmu tasawuf. Ada satu pertanyaan yang sangat menarik. Bagaimana kecanggihan teknologi, modernitas yang saat ini semakin mencuat tinggi. Di satu sisi manusia mulai kehilangan arah. Bagaimana hati menjadi krisis dan mengkhawatirkan. Dari persoalan ini muncul yang dinamakan ilmu tasawuf. Ada salah satu penelitian dari Asian Studies itu, The Howell, beliau mengatakan bahwa masyarakat kota saat ini, urban, sudah mulai meningkatkan giras semangatnya tentang ilmu tasawuf. Di satu sisi, ilmu tasawuf ini masih dipertanyakan, apakah ilmu tasawuf ini menjadi solusi ataukah tidak. Maka di pagi hari ini insya Allah kita akan membahas dengan narasumber kita dengan tema hakikat tasawuf. Di sini sudah hadir narasumber utama, kemudian bintang tamu, serta Qori dan penerjemah kita. Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat. Alhamdulillah. Sehat Kiai. Silakan Kiai. Ustaz Deden. Semula, Masya Allah. Hari ini kita kompak semua pakai baju putih. Di sini saya ada juga jamaah-jamaah kita Ya, alhamdulillah. Ini dari Majelis Nurul Ilmi, dari bapak-bapak, ibu-ibu. Sebelum itu kita nanti akan mulai perbincangan kita. Kita terlebih dahulu mendengarkan sari tilawah dan kajian Al-Quran kita dari Ustaz Deden dan Ustaz Mula. Silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا صدق الله العظيم. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, ingatlah Allah dengan zikir sebanyak-banyaknya dan bertasbihlah kepadanya pada waktu pagi dan petang. Maha benar Allah yang Maha Agung dengan segala firman-Nya. Allahumma arhamna bil Quran. Alhamdulillah di depan kita sudah hadir narasumber utama kita, yaitu Syekh Akbar Muhammad Fathur Rahman MAG,
Beliau ini merupakan mursyid tarekat Indonesia yang nanti akan mengupas lebih dalam tentang apa itu hakikat di dalam tasawuf. Di sini juga hadir bintang tamu kita. Beliau merupakan wakil sekretaris Komisi Fatwa MUI Pusat dan pengasuh Pondok Pesantren Miftahul Ulum, Bapak Kiai Haji Abdul Muiz Ali. Silakan Kiai sebagai pendahuluan tema kita tentang apa itu tasawuf hakiki. Ya, baik. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islami wal ihsan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Pemirsa TPRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jamaah sekalian yang hadir di studio, mari jadikan kolbu kita menjadi kolbun syakir, hati yang pandai bersyukur. Karena setiap helaan napas kita di situ ada nikmat karunia yang Allah hadirkan dalam kehidupan kita. Di pagi hari yang cerah ini kita akan membahas kajian ilmu tasawuf dengan tema tasawuf hakiki, tasawuf yang sesungguhnya. Ini latar belakangi karena ilmu tasawuf sering ditumpangi oleh inhirafat. Ya, artinya perkara-perkara yang bukan ilmu tasawuf dimasukkan ke dalamnya sehingga terjadi penyelewengan. Ya, kalau kita lihat ya, itu dalam hadis Bukhari bab bad'u nuzulil wahyi. Pertama turunnya wahyu itu si iblis, setan itu ingin menggagalkan proses pewahyuan dari Jibril kepada hati Nabi. Tapi gagal total, nggak bisa dijaga oleh Allah. Lalu setan nggak pernah kapok, yang namanya setan itu, untuk menggoda. Dia goda para sahabat ketika Nabi menyampaikan wahyu, ya ada mungkin yang tidur ngajinya, sehingga tidak sampai kepada para sahabat. Nah, maka tentu dari hal seperti ini, iblis setan tidak akan diam. Sebab yang akan digoda itu adalah sumber ajarannya terlebih dahulu. Ya, sumber ajarannya dulu. Maka oleh sebab itu tasawuf ini adalah salah satu dari rukun agama kita. Di mana dalam kitab yang ditulis oleh Syekh Said Sabiq rahimahullah, dalam kitab Anasirul Quwwah fil Islam, at-tasawuf huwa ilmun minal ulumil islamiyah wa bi haqiqati amriha ruhul Islam wa jauharuh. Beliau mengatakan bahwa ilmu tasawuf ini salah satu dari ilmu keislaman, dan hakikat ilmu tasawuf itu adalah ruh dalam Islam sekaligus berlian di dalam Islam. Itu ilmu tasawuf. Nah, tentu iblisnya nggak akan diam. Bagaimana caranya merusak ilmu tasawuf dari dalam? Maka para ulama kita itu punya fungsi, sabda Nabi, yaitu untuk membuang, memfilter agama yang suci ini, termasuk ajaran tasawuf di dalamnya, dari inhirafat, ya, dari tahrif, dari penyelewengan. Contoh misalnya, ya Imam Asy-Syafi'i itu ditulis oleh Imam Al-Baihaqi dalam kitab Manaqib Imam Asy-Syafi'i, di mana Imam Syafi'i itu mengkritik orang yang pakaiannya supi, tapi cuma casingnya aja, tapi hatinya jauh daripada ajaran ilmu tasawuf. Beliau kritisi dan beliau pun belajar kepada ulama sufi di zamannya, Syekh Syaiban Ar-Ra'i. Imam Ahmad bin Hambal mengkritik ajaran tasawuf yang diselewengkan untuk menunjukkan tasawuf yang hakiki. Ya. Nah, kemudian beliau pun berguru kepada ulama sufi. Ya, ada Zunun Al-Misri dan ulama-ulama yang lainnya. Ya, kemudian juga ada Imam Al-Qushairi, contoh ini kitab dalam kitab Ar-Risalah Al-Qushairiyahnya. Beliau menulis ilmu tasawuf dalam rangka untuk memfilter ya, ajaran-ajaran tasawuf yang diselewengkan.
Ya, kemudian juga ada Syekh Ibnu Taimiyah di abad ke-7 sama mengkritik ajaran tasawuf yang menyimpang. Ada juga Syekh Abdul Wahab Asy'arani tahun 10 Hijriah. Beliau mengkritisi ajaran-ajaran tasawuf yang diselewengkan. Itulah memang tugas para ulama. Tapi catatannya bukan hanya tasawuf yang diselewengkan. Semenjak Nabi, sahabat, akidah kita pun digerus, dirusak. Nah, makanya kalau kita lihat dalam kitab Al-Farqu Bainal Firaq karangan Abu Mansur Al-Baghdadi yang hidup di abad ke-5 Hijriah, itu akidah kita digerogoti. Ya, ada Khawarij lah, ada Murji'ah lah, ada Syiah yang golat, yang keliru, nggak semua Syiah. Nah, itu semua untuk merusak tatanan akidah. Demikian juga dengan ilmu tasawuf. Nah, maka oleh sebab itu di pagi hari ini alhamdulillah saya ditemani oleh Pak Kiai ini dari MUI Pusat yang di Komisi Fatwa ini. Makasih. Mudah-mudahan nih nambah referensi buat pemirsa dan buat jamaah sekalian. Baik, Syekh, nanti kita akan diskusi lebih lanjut Syekh. Setelah pesan berikut ini tetap bersama kan. Terima kasih masih bersama kami dalam program Serambi Islami, masih membahas tentang tasawuf hakiki. Di sini saya belum menyapa ibu-ibu nih, Syekh. Oh iya. Saya sapain dulu ini, kalau nggak sapain nanti ngambek nanti bahaya. Saya sapa dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Semangat sekali. Yang di ujung itu semangat sekali tuh. Alhamdulillah. Saya mau ke Kiai Abdul Muiz. Sebenarnya apa yang terjadi dengan tasawuf ini? Karena memang banyak yang disalahpahami atau memurnikan tasawuf yang sesuai dengan ajaran para ulama terdahulu. Silakan Kiai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Betul apa yang disampaikan oleh Gurunda tadi, bahwa banyak makna tasawuf itu disalahpahami atau memahami dengan cara yang salah. Menganggap tasawuf itu adalah satu disiplin ilmu sempalan, ilmu baru. Padahal hakikat dari ajaran tasawuf itu sudah diamalkan dan dipraktekkan oleh baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana Rasulullah memberikan keteladanan tentang sabar. Bagaimana Rasulullah memberikan satu contoh keistiqomahan. Bagaimana Rasulullah memberikan satu misal kepribadian yang zuhud dalam keseharian. Jadi ada satu atau bahkan kelompok-kelompok tertentu menganggap bahwa sufi atau ajaran tasawuf adalah bagian dari sempalan dalam ajaran Islam. Ini yang perlu kita luruskan. Sebenarnya kalau kita kembali kepada tasawuf yang ini memang berbagai ulama memberikan satu arti tentang tersendiri tentang tasawuf. Ada yang menganggap dari Sufi itu adalah sofa bersih, atau juga yang memberikan makna tasawuf itu diambil dari kata ahlus sufa. Ahlus sufa itu 70 kurang lebih sahabat Nabi yang sederhana. Kehidupan sehari-harinya adalah seperti Bapak Ibu semua ini ngaji di Serambi. Serambi Islami, kajian tasawuf, ngajinya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di emperan Masjid Nabawi. Dan luar biasa, dari ahlu sufah yang kemudian kelak akan istilah menjadi sufi atau ahli sufi itu muncul seorang Abdurrahman bin Sakhrin, Abu Hurairah. Ya. Jadi Abu Hurairah itu nama lengkapnya Abdurrahman bin Sakhrin, dan beliau min kathrati ruwatil hadis, termasuk di antara para sahabat yang banyak meriwayatkan hadis. Kerjanya ahlu sufah itu ngaji,
Ya kan? Ngajinya kepada siapa? Kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di mana tempatnya? Di masjid, di emperan Masjid Nabawi. Tidak jauh dari Raudhah, ya Bunda. Lah, maka saya Al-Fakir memberikan satu kesimpulan bahwa ketika ada yang bertanya, kapan awal pertama kalinya pondok pesantren itu ada? Saya jawab, zaman Rasulullah. Pengasuhnya siapa? Rasulullah. Santrinya Abdurrahman bin Sakhrin dan para ahli sufa yang lain. Beliau mundok seolah-olah mengaji kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ngaji, melihat Nabi, mendengarkan Nabi dan diamalkan. Kemudian bahkan dalam satu riwayat itu disebutkan bahwa apa yang dimakan oleh ahli sufa itu adalah ya dari sekitar para sahabat yang memiliki kelebihan rezeki. Baik, ini kalau kita lihat ini definisinya udah mulai terarahin. Ya. Bagaimana orang harus tahu tentang ilmu tasawuf. Jadi saya sebenarnya kalau tadi pernyataan tadi saya tadi, jadi sebenarnya ada yang paham yang salah, ada yang salah yang paham, tapi ada orang yang menunggangi ilmu tasawuf itu sendiri. Akhirnya yang menjadikan orang sentimen negatif terhadap tasawuf. Saya. Mungkin bisa diluruskan saya. Ya, mari kita ambil satu referensi kajian pagi hari ini, kitab Risalah Muhimmah. Risalah yang penting fi bayani wujubi suluk al-tariqah al-mu'tabarah, dalam menjelaskan wajib suluk. Artinya suluk itu perjalanan spiritual. Batin kita taqarrub mendekat kepada Allah dalam tariqah mu'tabarah. Tarekat yang benar-benar mu'tabarah, ya, yang mu'tabar. Nah, di sini disebutkan tentang at-tasawuf al-haqiqi. Nah, seperti apa sih tasawuf yang murni itu? Yang bersumber dari Quran dan Sunnah. Di sini disebutkan at-tasawwuful haqiqiyyu huwa ittiba'u al-kitabi was sunnah. Jadi yang disebut dengan tasawuf yang hakiki itu adalah mengikuti Al-Quran. Artinya bersumber dari Al-Quran. Jadi tasawuf itu diwahyukan ya lewat Jibril dari langit ya kepada nabi kita. Jadi bersumber dari Al-Quran. Jadi kalau kita lihat dalam Al-Quran tadi sudah disampaikan, ada sobar, ada syukur, ada tawakal, ada ridho, ada ikhlas, ada mahabbah. Itu semua adalah ajaran-ajaran tasawuf. Yang kedua adalah was sunnah, dari sunnahnya Nabi, baik kaulnya Nabi, perbuatan Nabi, kemudian takrirnya, ketetapan Nabi. Bahkan ini yang belum diungkap oleh para ahli hadis adalah dari ahwalnya Nabi. Jadi bukan hanya qaulun, ucapan, fi'lun, perbuatan, takrir, ketetapan, ada ahwal Nabi, jiwa Nabi. Ya. Coba lihat, Nabi begitu sabar. Maka ketika 13 tahun Nabi di Mekah beserta para sahabat, dicaci maki, diolok-olok, kemudian dizolimi, bahkan ada yang dibunuh. Apa perintah Al-Quran? Isbir, sabar. Nah, sabar ini adalah ajaran tasawuf yang sangat penting. Jadi ajaran yang bersumber dari Quran dan yang bersumber dari sunnah Nabi. Baik ucapan Nabi, perbuatan Nabi, ketetapan Nabi, takrir, dan ahwal, kondisi batin Nabi. Kemudian yang selanjutnya adalah wa asrari siyaril anbiya wal aulia, dan dari rahasia-rahasia perjalanan spiritualnya para nabi dan para aulia, para wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita lihat dalam Al-Qur'an, Nabi Ibrahim alaihissalam menyebutkan inni zahibun ila rabbi sayahdin. Sesungguhnya aku zahib, pergi, ila rabbi, menuju Tuhanku, sayahdin, dan Allah memberikan petunjuk kepadaku. Yang dimaksud adalah zahib, pergi, batinnya menuju kepada Allah, fisiknya menuju Baitul Muqaddas, Palestina. Nah, dalam kacamata tasawuf adalah perginya Nabi Ibrahim adalah perjalanan spiritual menuju kepada Allah Subhanahu
wa ta'ala. Nah kita nih Bapak Ibu, kalau kita bepergian nih, suka banyak pengalaman nggak? Coba tolong Bu sampaikan apa pengalamannya. Wah pasti rame ya. Yang namanya apa? Perjalanan fisik. Wah destinasinya Pangandaran. Destinasinya Hollywood. Di balik itu kita akan membawa pengalaman-pengalaman yang indah. Ternyata yang disebut dengan suluk atau perjalanan spiritual itu membawa banyak ya tentang oleh-oleh. Nah, maka perjalanan suluknya para nabi dan para wali-wali Allah ya, di situ akan membawa asror ya, rahasia Allah yang dimasukkan ke dalam hati. Ya, kalau kita menyampaikan rahasia ke sembarangan orang atau ke orang khusus. Makanya mau tanya nih Bu, kalau ada masalah curhatnya ke bapaknya atau ke siapa? Ayo, Jangan-jangan ke teman lama. Teman. Ini dia. Makanya penting hadir para penyuluh agama Islam ini. Jangan sampai curhatnya punya problem ke media sosial. Maka curhatlah kepada suami kita, orang terdekat. Nah, rahasia Allah pun tidak sembarangan diberikan. Maka asror, rahasia-rahasia Allah itu diberikan kepada orang-orang yang khusus. Di mana orang-orang yang khusus itu orang yang selalu melakukan proses suluk atau perjalanan batin spiritual menuju kepada Allah. Tuh, coba contoh lewat zikir. Para ulama menguatkan pentingnya zikir, apa yang difirmankan oleh Allah, disabdakan oleh Nabi. Pentingnya majlis zikir sampai disebut dengan Riyadul Jannah, taman-taman surga. Ternyata ketika orang melakukan riyadhah itu melatih hati. Hati harus dilatih. Maka di situ akan turun asror, rahasia-rahasia Allah masuk ke dalam hati orang-orang yang khusus di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, buahnya itu ditulis rahasia-rahasia itu oleh mereka dalam kitab-kitabnya. Nah, kitab-kitab inilah yang dipelajari merupakan buah rahasia dari perjalanan spiritual. Contoh misalnya kitab hikam itu di setiap pesantren pasti ada. Belajar tasawuf kitab hikam. Dikarang oleh Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari, mursyid tarekat Saziliyah yang ketiga. Itu kitab hikam itu adalah rahasia-rahasia Allah yang diberikan kepada walinya, orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itulah yang disebut dengan makna tasawuf hakiki, tasawuf yang sesungguhnya, tasawuf yang merupakan bagian penting dari ajaran agama kita. Tapi ada pertanyaan yang menjadi dialektika ini, menjadi tantangan. Bagaimana kita bisa memahami secara utuh tentang zuhud, ahli ma'rifah, ini kan disalah pahamin. Ya. Gimana Kiai? Ya, jadi saya ingin melengkapi tentang makna itu, makna tasawuf hakiki. Biar lebih konferensif. Jadi kalau tasawuf itu adalah perbuatannya. Latihannya, perbuatannya, pekerjaannya itu namanya tasawuf. Bertasawuf berarti yang melakukan sesuatu yang diperintahkan oleh Al-Quran dan As-Sunnah dan Asrar para orang-orang pilihan Allah. Lalu kalau orangnya itu disebut dengan sufi. Nah, jadi ada kalau tasawuf itu perbuatannya, amaliyahnya, kalau orangnya sufi. Lalu apa yang dimaksud dengan sufi al-haqiqi? Kalau tadi ada makna tasawuf hakiki, ada sufi hakiki. Nah, ini dijelaskan oleh Al-Imam Al-Ghazali dalam kitab Ayyuhal Walad halaman 15. Thumma'lam, ketahui bahwa khaslatani, ada dua hal yang harus dimiliki oleh para sufi itu. Pertama adalah al-istiqamatu ma'allah. Yang kedua was-sukunu ma'a khalqillah. Tapi kita jawab setelah pesan berikut ini Kiai ya. Tetap bersama kami dalam program Serambi Islami TVRI.
Terima kasih. Mari kita lanjutkan kajian kita tadi. Ada 2 makalah Imam Ghazali yang penasaran kita nih. Silakan Kiai. Ada dua ini. Jadi orang bisa disebut dengan sufi hakiki kalau sudah merasakan 2 hal ini. Pertama adalah al-istiqamatu ma'allah. Istiqamah bersama Allah. Yang kedua, was-sukunu ma'a khalqillah. Harmonis bersama semua makhluk Allah. Apa maksudnya istiqamah sama Allah? Istiqamah bersama Allah. Tentu ini adalah ada tahapan-tahapan. Mulai bagaimana dia harus bertakhalli, ya, bertakhalli itu berarti harus melepas diri dari segala sesuatu yang menyebabkan dia jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu setelah bertakhalli, ia bertahalli, menghiaskan diri dengan sesuatu yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Zikir yaumiyah, kemudian bersedekah, menjaga hawa nafsu. Ini setidaknya ada 2 kitab yang suka saya baca, adalah kitab Al-Minahus Saniyah. Ini karya Sayyidi Abdul Wahab Sya'rani. Saya mengaji kitab ini di Pondok Pesantren Sidogiri, dan cerita-cerita menarik. Ini Az-Zuhdu, ini ditulis oleh Al-Imam Al-Alim Ahmad bin Hanbal Asy-Syaibani. Ini di sini diceritakan bagaimana para sahabat, para ulama itu melakukan kehidupan sehari-harinya. Zikirnya, istiqomahnya, kemudian dermawannya. Jadi orang beranggapan kadang orang sufi itu compang-camping, rumahnya jelek, bajunya kusut, padahal tidak, jamaah sekalian. Sufi itu adalah al-istiqamah sama Allah. Istiqamah bersama Allah. Tidak melihat aksesoris. Ini bagaimana gurunda jubahnya. Luar biasa. Ini sengaja saya bawa yang bagus, jasa yang paling bagus. Karena temanya sufi. Karena sufi. Biar tidak dianggap sufi itu biar bajunya jarang disetrika, sarungnya gajah adanya. Padahal sufi itu tidak sekedar aksesoris itu. Hatinya bersama Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah as-sukun, was-sukun ma'a khalqillah. Harmonis bersama makhluk Allah. Kalau orang itu masih bertengkar sama istri dan tetangganya, suka bertengkar sama istri dan tetangga, berarti dia belum dalam tanda petik bukan sufi yang hakiki. Kalau dia masih suka bertengkar dengan bawahannya, pimpinan bersama bertengkar dengan bawahannya nggak taat kepada pimpinannya, berarti dia bukan pengamal tasawuf yang sufi yang hakiki. Karena orang yang sufi itu adalah was-sukunu ma'a khalqillah, harmonis bersama semua makhluk Allah Subhanahu wa taala, bersama manusia, bersama hewan dan semua makhluk Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita melihat fenomena ini antara orang yang mengedepankan rasional, yang tidak percaya dengan suprarasional gitu, saya menganggap tasawuf ini sebuah kemunduran ini. Kayak tadi zuhud tadi yang diluruskan oleh Kiai tadi itu. Bagaimana Kiai? Ya, tentu kita sudah maklum bersama ya, kecerdasan itu bukanlah kecerdasan intelektual yang serba rasional seperti itu. Kemudian pendekatannya riset. Nah, tentu ada kecerdasan lain yang disebut dengan kecerdasan spiritual. Di mana kolbu kita tuh harus cerdas. Nah, jadi kalau kita melihat yang disebut dengan tasawuf yang hakiki tadi, jelas sumbernya Quran dan Sunnah beserta dari rahasia-rahasia perjalanan spiritual para nabi dan para wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian yang disebut dengan tasawuf yang hakiki yang murni itu yang harmonis dengan syariat, dengan fikih. Jadi kalau misalnya ada satu kelompok merasa sebagai ahli tasawuf tapi nggak paham fikih, nah ini yang berbahaya. Problemnya. Itu yang disebut dengan kaum jindik, ahli kebatinan. Ya, Imam Malik sudah mengantisipasi ya dengan statementnya yang sangat jelas gitu. Ya, bertasawuf tapi tidak mau berfikih, maka itu adalah zindik. Ya, jadi orang yang tasawuf yang hakiki itu di mana dengan fikih atau syariat itu sejalan harmonis. Ya.
tidak akan berseberangan ilmu tasawufnya, tapi justru saling menguatkan. Sebab dalam kitab Risalah Al-Qusyarih itu, pas syari'atu mu'ayyadah bil haqiqah. Ini syariat atau fikih itu diperkuat dengan yang hakikat atau tasawuf. Kemudian wal haqiqatu muqayyadah bis syariah. Sementara yang disebut ilmu tasawuf atau hakikat itu dibatasi, dibatasi, ada kaid dengan fikih. Jadi satu sama yang lain saling memberikan fungsi. Ya contoh misalnya, ini bapak-bapak doyan duren apa enggak? Yang ibu-ibu juga sama. Oh ternyata sama ya. Duren yang dimakan apanya? Kulitnya yang berduri atau dagingnya isinya? Ada yang berani makan kulitnya gitu. Wah, bisa masuk TV itu. Nah, tapi walaupun yang kita makan, yang kita nikmati adalah dagingnya, jangan coba-coba nggak memperhatikan tentang kulitnya. Kira-kira bisa nggak dagingnya jadi empuk, kemudian enak tanpa dibalut dengan kulit? Nggak mungkin, akan busuk. Bolong dikit aja busuk. Nah, jadi ini gambaran antara syariat, fikih dengan ilmu tasawuf yang hakikat. Jadi kedua-duanya memberikan fungsi. Sujud kita yang dinikmati sujudnya atau hati merasa dekat dengan Allah. Sujud itu syariat. Tapi yang bisa menikmati adalah qalbu kita. Di saat sujud Allah terdekat dengan hambanya. Karena di saat sujud kita bertasbih mensucikan Allah. Sebaliknya kita merasa hina, merasa kotor, kerdil di hadapan Allah. Maka akan menangis ketika sujud. Jadi yang menikmati sujud itu kening kita atau hati kita. Nah itulah tasawuf, itulah hakikat. Nah maka dengan demikian bahwa tasawuf yang hakiki, tasawuf yang benar itu adalah harmoni dengan syariat. Ya, harmoni sejalan dengan fikihnya. Jadi man jama'a bainahuma faqad tahaqqaqa. Barang siapa yang mengintegrasikan kedua-duanya, syariat atau fikih dengan tasawuf, maka itulah yang benar, itulah yang hak. Nah, ini jangan sampai masyarakat kita tertukar. Ada orang katanya bisa meramal. Gitu ya. Ada orang misalnya ya karomahnya hebat. Itu belum tentu seorang sufi yang pakar di bidang ilmu tasawuf. Bukan itu ukurannya. Bahkan bisa itu adalah jebakan. Nah, maka oleh sebab itu jadi pastikan bahwa ilmu tasawuf yang hakiki, yang sesungguhnya itu adalah yang berjalan bersama-sama dengan fikih, dengan syariat, dengan aturan yang zahir dalam agama kita. Ini kalau kita simak bersama tadi ya, artinya tasawuf itu yang hakiki ini adalah yang bersumber dengan Al-Quran dan hadis. Tidak jauh dari lepas itu, pendapat para ulama. Ya. Artinya kalau kita lihat fenomena saat ini, orang-orang yang menganggap atau justru tidak menyalahkan, tapi dia mengatakan tidak ada sumber yang jelas tentang tasawuf itu. Apa yang harus kita antisipasi dengan orang seperti ini, Ki? Apa harus kita kasih edukasi terus, tapi tetap nggak menolak dia? Nadiran mayasdukun nas. Kalau ikan orang nggak mau setuju ya susah dikasih tahu gitu. Gimana, Ki? Ya, pertama kalau ada orang nggak paham ya, beda antara orang yang tidak paham dengan tidak percaya. Tidak percaya. Ya. Kalau sudah tidak percaya itu sudah wilayah X itu, sudah wilayah hidayah. Tapi kalau tidak paham, bisa bergabung di kajian Serambi Islami. Harus nonton terus setiap Kamis ya. Insya Allah secara kontinu, secara detail Gurunda akan menjelaskan berhal itu. Yang menjadi hal catatan penting, menguatkan apa yang disampaikan oleh beliau. Jadi kalau redaksi lengkapnya begini, man tasawwafa wala tafaqaha, ya kan? Faqad tazandaqa. Wa man tafaqaha wala tasawwafa
faqad Tafassaqa. tafassaqa wa man tafaqqaha wa tasawwafa faqad tahaqqaqa. Nah, jadi orang yang bertasawuf tapi enggak fikih. didasari fikih, maka mudah seperti kafir zindik nanti. Sebaliknya orang yang fikih melulu tapi enggak ada taswiyatul qalbinya, ya kan? Maka dikit-dikit boleh, dikit-dikit Haram. haram. Maka cenderung fasik. Lah, yang bagus selain baca Fathul Qorib juga baca Minhajul Abidin. Selain baca Fathul Mu'in juga baca Ihya Ulumuddin. Selain baca Fathul Wahhab juga baca Syarhul Hikam. Nah, insya Allah faqad tahaqqaqa. Karena begini, ada masyarakat itu kecenderungan salah dalam menerapkan tasawuf. Ini terjadi di zaman Khalifah Umar bin Khattab loh, bukan hanya sekarang. Dulu di zaman Umar bin Khattab itu ada pemuda yang setiap paginya nongkrong, nggak ada kerjaan, ngupi lah karena. Terus ditanyain, Tong, kok nggak kerja, ya kan? Terus para pemuda itu jawab, Khalifah, saya sudah tawakal, ya kan? Kalau sudah Allah takdirkan kami jadi orang kaya, sekalipun kami nggak kerja, pasti kaya. Tapi sebaliknya kalau Allah sudah menggariskan kami itu orang miskin, sekalipun berangkat pagi pulang malam nggak bakalan kaya. Kira-kira begitu. Wah, Umar bin Khattab langsung memerah wajahnya. Innas samaa la tumtiru dzahaba wala fiddatan. Ketahuilah bahwa tidak mungkin dari langit itu akan turun sebongkah emas dan berlian. Itu artinya orang kalau mau kaya ya harus kerja. Lalu yang kerja aja belum tentu kaya, apalagi yang nggak kerja. Kan gitu toh. Orang sholat syariatnya, ya kan boleh mengharap surga, boleh toh. Itu kategori ikhlas yang nomor 2. Karena kata ini dijelaskan dalam kitab Nihayatuz Zain karya Syekh Nawawi Al-Bantani itu, ikhlas itu kan ada 3. Pertama, dia ibadah hanya semata-mata karena Allah. Kenapa sholat? Karena Allah. Kenapa mau puasa Ramadan? Karena Allah. Itu ikhlas yang paling best, yang paling tinggi itu. Ada ikhlas yang nomor 2. Kenapa sholat? Ingin masuk surga dan takut neraka. Tidak apa-apa, itu ikhlas tingkat karyawan, wajar. Kerja ingin dapat gaji itu kan. Yang ketiga, ibadah masih ada riak-riak dengan manusia. Tidak apa-apa. Sholat duha. Jangan dilihat ya. Biar calon mertua lebih yakin kalau mantunya ini bisa tuh gitu. Itu enggak apa-apa. Loh, bahwa bagaimana kalau orang beramal disertai ria? Bagi kita yang awam yang sedang berproses, silahkan. Karena kalau nunggu ikhlas nomor 1 nanti nggak beramal terus. Ya, Baik, Syekh. Baik, Syekh. Nanti kita jelaskan lebih lanjut, Syekh. Diskusi ini tetap bersama kami dalam program Serambi Islam di TVRI. Alhamdulillah kita sudah masuk dalam segmen tanya jawab dari jamaah yang telah mempersiapkan. Ini sudah mempersiapkan apa belum ya? Sudah ya, Alhamdulillah. Di sini ada pertanyaan dari Viti juga, Syekh. Ya. Silakan ditampilkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Ridwan Abdullah sebagai salah satu pengurus Jatman Kabupaten Pangandaran. Izin bertanya, Syekh, pilar tasawuf mencakup mengikuti perjalanan para wali Allah. Pertanyaannya, siapa yang menentukan seseorang sebagai wali Allah dan bagaimana cara menghindari fanatisme dan pengkultusan terhadap figur-figur tertentu dalam praktek tasawuf? Mohon pencerahannya, Syekh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Syekh, bisa dijawab, Syekh. Jadi wali-wali Allah Subhanahu wa taala itu jelas ada dalam Al-Qur'an, bahkan Nabi memperinci yang disebut dengan tobakotnya atau marotibnya. Ada wali kutub, wali abdal, dan yang lain-lainnya. Nah,
wali-wali Allah itu eksis sampai hari kiamat nanti. Sehingga sabda Nabi, la taqumus sa'ah hatta la yuqala fil ardi Allah, Allah, Allah. Tidak akan terjadi hari kiamat hingga penduduk bumi ini nggak ada yang zikirnya Allah, Allah. Setiap jantung berdetak Allah, itulah wali Allah. Kalau sudah tiada wali Allah, maka kiamatlah, hancurlah dunia ini. Nah, maka Syekh Ibnu Athaillah dalam Hikam itu menjelaskan, Subhanalladzi lam yaj'al ad-dalila ala auliyaihi. Maha suci Allah, di mana Allah tidak menjadikan tanda atas wali-walinya. Ya, nggak ada tanda wali yang hidungnya mancung, gitu ya. Yang matanya belok misalnya gitu, atau pakaiannya tertentu, nggak ada dalil-dalil tanda-tanda wali yang zohir. Ya, akan tetapi wali-wali Allah itu bisa dilihat ya dari sepak terjangnya wali Allah Subhanahu wa taala. Di mana wali-wali Allah itu secara batin itu orang yang sudah sampai kepada Allah. Sampai kepada Allah itu seperti apa? Jadi hatinya itu selalu zikir. Kapan saja dan di mana saja. Di mana petunjuk Al-Quran, fazkurullaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubikum. Zikirlah kalian kepada Allah di saat berdiri, duduk, berbaring. Tafsirnya adalah fi kulli awqat wal amakin. Di setiap waktu dan tempat, zikir aja terus. Setiap jantung berdetak, hatinya zikir kepada Allah. Sehingga dalam kitab tadi, Al-Minahus Saniyah, karangan Syekh Abdul Wahab As-Sa'rani, az-zikru mansyurul wilayah. Zikir itu adalah SK-nya ketuhanan, SK ilahiyah. Mandat dari Allah. Marsumul wilayah. Mandat SK kewalian dari Allah. Makanya wali itu nggak dipilih oleh dirinya. Mengaku saya wali. Atau dipilih oleh murid-muridnya. Enggak. Wali Allah itu dari atas. Allah sendiri. Hatta uhibbah. Dalam hadis qudsi. Hatta uhibbah. Sampai aku mencintai orang itu. Karena dia selalu menyempurnakan yang fardu dan yang sunnah. Hatta uhibbah. Sampai aku mencintai orang itu. Wa idza ahbabtuhu, ketika aku mencintai orang itu, kuntu sam'ahu, kuntu basarahu, kuntu rijlahu. Aku akan jadi matanya. Matanya jadi mata Allah, maksudnya difungsikan oleh Allah. Enggak akan matanya jelalatan. Enggak akan matanya lihat yang macam-macam. Kemudian juga ya jadi telinganya, jadi kakinya. Artinya panca inderanya digerakkan oleh siapa? Oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu gambaran wali Allah dalam hadis qudsi. Nah, maka wali-wali Allah Subhanahu wa taala itu akan terlihat dari sikapnya, dari tindakannya ya, membuat damai. Kata para ulama sufi gini, wali Allah itu as-sufiyu kal ardi. Ya, para sufi atau wali Allah itu seperti bumi yang kita injak. Yutrahu alaiha kullu qabih, dilemparkan di atas bumi, di atas tanah yang bau-bau, yang kotor-kotor. Betul nggak ibu-ibu? Apa? Kita lemparkan kotoran di atas tanah. Ya, buang air kecil, buang air besar kemana? Ke tanah. Tapi wala yakhruju minha illa kullu malih. Tapi tidak keluar dari perut bumi, dari tanah kecuali yang baik-baik. Ya, padi dari mana keluarnya? Buah-buahan dari mana? Sayur-sayuran dari mana? Dari tanah. Artinya apa? Wali Allah itu sekalipun dihina, sekalipun dizolimi, tapi dia akan bersikap positif, bersikap baik kepada orang yang menzoliminya. Wah, kalau kita berbuat baik kepada orang baik ya biasa aja lah. Tapi kalau orang berbuat baik kepada orang yang melukai, menzolimi, nah itu yang istimewa.
Nah itulah sifat wali Allah. Jadi wali Allah itu akan terekam dari apanya? Akhlaknya. Pantas kalau kata Imam Al-Ghazali, ghoyatut tasawuf al-akhlakul karimah. Ya, jadi goyahnya, tujuannya, goalnya dari tasawuf itu adalah akhlak yang mulia yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan sampai ada orang ngaku wali tinggi, walinya wali tinggi, wali kelas tinggi, tapi kelakuannya kemana-mana. Nah, itu namanya apa? Pengakuan itu namanya wali gadungan. Jadi wali Allah itu akan terlihat dari sikapnya. Hatinya selalu tersambung kepada Allah, kapanpun dan dimanapun berada. Kemudian sikapnya adalah akhlakul karimah, akhlak yang mulia yang dicontohkan oleh Nabi kita. Di mana kafir Quraisy itu memusuhi Nabi sampai 13 tahun. Nabi hijrah, diperangi. Tahun ke-8 Hijriah, Nabi kemudian dengan pasukannya ya bisa menundukkan kota Mekah. Maka orang-orang Mekah yang membunuh, yang menghina Nabi sudah siap di apapun juga. Tapi sabda Nabi di hadapan mereka, kalian mulai hari ini dibebaskan dari segala kesalahan, dari segala kezaliman. Mereka tersentuh hatinya. Berarti Muhammad itu bukan mencari kekuasaan, bukan cari popularitas, tapi beliau adalah sebagai Nabi Allah. Dari apa? Akhlak pemaafnya. Dimulai dari ajaran Nabi ya. Iya. Masya Allah. Pertanyaan selanjutnya silakan dari Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan sebelumnya nama saya Lucy Bastari. Izin bertanya Pak Ustadz. Penyimpangan dalam ilmu tauhid seperti Khawarij, Murji'ah tidak menyebabkan pengharaman ilmu tauhid tersebut. Sehingga seharusnya penyimpangan dalam tasawuf juga tidak boleh menyebabkan pengharamannya. Namun apakah perbandingan ini adil? Mengingat tingkat urgensi dan dampak sosial dari penyimpangan ilmu tasawuf ini, misalnya klaim kesaktian dan pengkultusan guru, mungkin ini berbeda dengan penyimpangan pada akidah pada masa lalu. Mohon pencerahannya Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bisa menanggapi Kiai? Baik, memang kita tidak menafikan terjadi penyimpangan dalam orang memahami tentang tasawuf. Oknum ya? Ya, terjadi. Salah satu sebabnya adalah terlalu fanatik pada satu orang yang ia ikuti atau kelompok atau tariqah, ya kan, yang ia ikuti. Itu salah satu sebab penyimpangan. Yang paling mendasar, penyimpangan itu lahir karena kurangnya ilmu, literasi tentang makna Islam, makna ihsan, dan makna dari tasawuf itu sendiri. Maka banyak kelompok-kelompok yang justru ikut tasawuf, malah justru jauh dari nilai-nilai tasawuf. Mestinya orang bertasawuf itu kan tidak boleh hasud, iri, dengki, tidak mudah menyalahkan kelompok orang lain. Justru karena ikut thariqah tertentu, thariqah lain dianggap salah. Oleh karenanya ini memang perlu seperti yang dijelaskan oleh Syekh tadi, bahwa mestinya orang bertasawuf itu juga harus berfiqih biar tidak ada penyimpangan itu. Jadi salah satu penyebab orang itu menyimpang karena tidak ada ilmu itu. Maka disebutkan fa'alimun bi'ilmihi lam ya'malan mu'adzabun min qabli ubbadil wathan. Setiap orang yang beribadah tanpa fa'alimun bi'ilmihi lam ya'malan, fa'alimun bi'ilmihi lam ya'malan mu'adzabun min qabli ubbadil wathan. Wa kullu man bi'ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Dalam Zubat itu begitu. Setiap orang yang bertasawuf, beribadah bi ghairi ilmin, tanpa dasar ilmu hakikat, ilmu syariat,
ilmu dalam tasawuf, ilmu-ilmu yang memang diajarkan oleh mursyidnya atau oleh gurunya, a'maluhu mardudatun la tuqbalu, maka tentu tasawufnya batal. Ilmu amalnya batal. Ini berlaku umum ya. Setiap orang yang beribadah, sholat, haji, atau orang yang menekuni ajaran tasawuf, tapi tidak mendasari pada ilmu-ilmu yang sudah ditetapkan dalam syariat Islam, seperti ikut Al-Quran, hadis dan seterusnya, ya, a'maluhu mardudatun la tuqbalu, maka ilmunya mardud, la tuqbal, tertolak dan tidak diterima. Tapi yang lebih parah, fa'alimun bi ghairi ilmin ya'malu wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu mu'abbadun min qabli ubadil wathan. Fa'alimun bi ilmin lam ya'malan mu'adzabun min qabli ubadil wathan. Setiap orang yang sudah berilmu, tahu caranya, cara salah sholatnya, puasanya, zakatnya, hajinya, tasawufnya, cara berterus, tapi tidak diamalkan, maka mu'adzabun min qabli ubadil wathan, maka ia akan disiksa sebelum para penyembah berhala itu. Nauzubillah. Ini yang menarik. Jadi yang berilmu ya harus mengamalkan, yang nggak tahu juga harus belajar. Insyaallah. Nanti kita lanjutkan, Kiai. Setelah pesan berikut ini, tetap bersama kan. Pusdiklat LPP TVRI akan menyelenggarakan program pelatihan kamerawan dan reporter untuk masyarakat umum yang akan diselenggarakan pada 13 sampai 17 April 2026 bertempat di Pusdiklat LPP TVRI, Jalan Studio Alam, Kota Depok. Informasi pendaftaran dapat menghubungi kontak berikut ini. Baik, terima kasih. Kita lanjutkan dalam segmen tanya jawab. Kira-kira ibu-ibu, bapak-bapak ada yang masih bertanya, silakan. Ayo. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Rahmatullah wabarakatuh. Izin bertanya, ya Syekh. Ya, silakan. Perkenalkan, nama saya Abdul Rashid. Ada beberapa pertanyaan terkait tasawuf. Ini pembahasan yang sangat menarik ya Syekh. Dalam bertasawuf ditekankan pentingnya mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW. Bagaimana praktek-praktek tasawuf tertentu seperti zikir jama'i, ritual khusus, tarekat yang tidak secara eksplisit diajarkan Nabi dalam yang dijustifikasikan sebagai mengikuti sunnahnya. Terus pertanyaan yang kedua adalah, apakah tidak ada resiko bid'ah dalam praktik-praktik tersebut? Mohon pencerahannya ya Syekh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dua pertanyaan, Syekh. Silakan, Syekh. Ya, jadi dalam ilmu tasawuf itu mengacu kepada Nabi SAW dalam mengajarkan ilmu agama kepada umatnya. Ada yang bersifat umum, Nabi menyampaikannya, ada yang bersifat khusus. Nah, contoh yang bersifat umum kan banyak sekali itu yang dimuat dalam kutubus sittah, kutubus tis'ah, kitab-kitab hadis. Nah, kemudian ada praktek tasawuf yang khusus. Nah, ternyata itu ditelusuri di mana Nabi tidak mengeneralisir ilmu agama kepada setiap orang. Nah, pernah Sayyidina Ali datang, "Dullani ya Rasulullah ala afdalit turuq ilallah." Tunjukkan kepadaku jalan yang paling cepat menuju kepada Allah.
wa afdoliha indanas, indallah, lebih mulia di sisi Allah, wa ashaliha 'alan nas, dan amalan itu lebih mudah dipraktekkan oleh manusia. Maka Nabi menjawab, fa'alaika bimulazamati zikrillahi azza wajal sirran wa jahran. Hai Ali, mulajamahlah engkau terus-terusan zikir kepada Allah, baik dengan dilisankan atau di hati saja. Maka kata Ali, kulun nas zakirun ya Rasulullah. Setiap manusia banyak yang berzikir seperti itu. Walakin uridu an ukhosis. Nah, tapi yang dimaksud aku datang sendirian menghadap pada engkau itu, pingin diajarkan yang khusus untuk aku. Nah, maka disitulah Nabi SAW mentalkinkan zikir kepada Sayyidina Ali. Seperti apa talkin zikir itu? Mengajarkan zikir. Maka Nabi SAW membacakan La ilaha illallah. Kemudian Sayyidina Ali mengikuti bacaan yang sama sampai 3 kali. Lalu setelah selesai sabda Nabi, Lau anas samawati wal arda fi kipatin wa la ilaha illallah fi kipatin la rojahat la ilaha illallah. Hai Ali, seandainya 7 lapis langit dan bumi ditimbang, kemudian kalimah la ilaha illallah yang baru aku talkinkan kepadamu ditimbang, akan berat kalimah la ilaha illallah. Nah, kalau kita merasa hebat la ilaha illallah, merasa hebat rumah bagus, mobil bagus, ibu-ibu emas yang banyak. Tentu kalau sudah merasakan makna kalimah la ilaha illallah, tersingkap hakikatnya, batin kita bersih, maka yang mahal, yang hebat itu kalimah la ilaha illallah. Nah, ternyata hadis seperti ini nggak ada di kitabnya Imam Bukhari, Muslim, yang 6 atau yang 7 kitab hadis. Maka seorang Al-Hafidh Imam As-Suyuti dan gurunya Ibnu Hajar Al-Asqalani menemukan dan membenarkan talqin zikir dari Nabi kepada Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Termasuk Sayyidina Ali mentalkinkan zikir yang sama kepada Imam Hasan Al-Basri, seorang tabi'in. Maka Imam As-Suyuti dan Ibnu Hajar Al-Asqalani, gurunya, membenarkan riwayat itu. Sah. Itu dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini artinya bahwa ada ajaran yang khusus diajarkan kepada Nabi kita. Makanya jangan sampai mudah-mudah bid'ah itu karena kita nggak tahu. Bukan nggak ada di hadisnya, ternyata nggak ada di kepala kita. Gitu. Nah, jangan sampai menuding bid'ah kepada amalan karena ketidaktahuan kita tentang hadis itu. Nah, kalau kita lihat betapa hebatnya Nabi kita, khotibun nas biqadri uqulihim. Jadi menyampaikan ilmu itu disesuaikan dengan apa? Kadar kemampuannya, enggak mengeneralisir, enggak memukul rata. Nah, begitulah piawainya Nabi dalam mengajarkan agama, sehingga setiap sahabat memiliki ilmu yang berbeda satu sama yang lainnya. Nah, ini ajaran ini banyak diambil dalam ilmu tasawuf, termasuk dunia tarekat, ya. Termasuk juga memejamkan mata ketika zikir. Ini juga sama. Di hadis-hadis yang umum nggak ditemukan bahwa ketika berzikir harus dipejamkan mata kita. Tapi ternyata di dalam tarekat ada sanad yang menyampaikan itu sampai kepada Nabi kita. Ternyata dengan memejamkan mata itu lebih mudah mendapatkan kehusyuan. Masya Allah. Terima kasih, Syekh. Silakan pertanyaan selanjutnya. Yang masih mau bertanya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Surahman. Izin bertanya Syekh Kiai. Yang ingin saya tanyakan, tasawuf didefinisikan sebagai ilmu untuk mencapai ihsan atau menyembah Allah seolah-olah melihatnya. Namun, apakah tujuan ini dapat diukur atau dibuktikan secara empiris? Bagaimana membedakan antara pengalaman spiritual yang otentik dengan ilusi atau sugesti diri? Mohon penjelasan Syekh.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, gimana bisa membuktikan secara empiris gitu biar nggak delusi gitu ke makna ihsan gitu loh. Ya baik, nanti biar disempurnakan oleh beliau. Dalam kajian ulama tasawuf terkait dengan ilusi itu juga dibahas ya. Jadi memang makanya orang bertasawuf itu penting cari guru, cari mursyid. Orang yang dapat mengantarkan dia sampai kepada tujuan. Boleh torikohnya berbeda, tapi kan sebenarnya tujuannya sama. Jangan sampai jalan sendiri nanti kesasar kemana-mana. Ini pentingnya seorang mursyid. Nah, apa juga manfaat dari mursyid ketika ada masalah pada kejiwaannya, dia akan menyampaikan, guru saya menemukan begini. Nah nanti gurunya itu yang mengarahkan. Jangan sampai nanti yang menurutnya adalah bisikan malaikat justru bisikan setan. Nah ini pentingnya seorang mursyid di situ. Apakah bisa dibuktikan? Bagi pengamal dan penganut tasawuf bisa dapat dibuktikan. Orang yang sudah sampai dan ada ada teorinya. Ada teori dan amaliyah dan riyadhahnya. Bagaimana seorang itu bisa menikmati ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk ini juga disebutkan. Jadi setiap pagi bahkan sore itu disuruh menghitung apa yang hari ini yang dapat saya capai dalam riyadhah saya. Kalau menemukan hal itu maka bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini disebutkan dalam kitab Al-Minahus Saniyah ini. Karya Sayyidi Abdul Wahab Asy-Sya'rani. Yeah. Juga ketika sampai di sore hari, dia berhitung lagi. Apa yang saya tinggalkan di sore hari ini. Ketika ada yang tinggalkan, maka ia beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi setiap hari menghitung riyadhah itu. Right. Jadi jangan sampai yang menurut kita adalah itu bisikan malaikat tapi justru adalah bisikan setan. Demikian dari saya. Baik, pertanyaan selanjutnya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aruhil Amini. Izin bertanya, Syekh. Ya, silahkan. Sebenarnya tasawuf ini sangat tertarik bagi saya. Karena melihat banyak yang harus kita rubah dalam diri kita. Yang ingin saya pertanyakan, apakah seorang wanita ada yang menjadi ahli sufi? Yang kedua, panutan saya. Yang kedua, kalau sudah menjadi ahli sufi, apakah dia pasti tidak akan meninggalkan atau melalaikan kewajiban-kewajiban yang diperintahkan oleh Allah? Karena yang saya tahu manusia itu mempunyai iman sudah pernah naik atau turun. Iya, naik turun hanya ya. Itu, ya naik dan turun. Hanya itu pertanyaan saya. Mudah-mudahan semuanya ini bisa menjadi orang ahli sufi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi tasawuf itu bukan untuk laki-laki juga untuk perempuan, ya. Untuk yang muda ataupun untuk yang tua gitu. Nah, jadi muncul satu tokoh supiah ya, namanya Sayyidah Robi'ah Al-Adawiyah. Itu membawakan tema tasawuf namanya mahabbah. Konsep mahabbah itu luar biasa tuh. Jadi kan dalam tasawuf itu ada tawakal, ada ikhlas, ada mahabbah cinta. Nah, Robi'ah Al-Adawiyah ini membawakan temanya cinta. Dia larut dalam cintanya kepada Allah. Ya, sampai kan satu kisah dilamar oleh Imam Hasan Al-Basri. Tapi sebelum dilamar, sebelum diterima, tolong dulu jawab pertanyaan. Ternyata pertanyaannya luar biasa. Wahai Imam, wahai Tuan, kalau kau jawab pertanyaanku, silahkan aku tikah. Apa pertanyaannya? Ketika ajal kematian kepadaku datang, apakah matiku husnul khotimah atau sul khotimah? Pak, siapa yang bisa ngejawab itu? Baru pertanyaan pertamanya udah give up, dia angkat tangan. Nggak jadi akhirnya nikah lagi tuh. Nah, itu luar biasa ungkapan cintanya itu. Wah, luar biasa ya. Cintanya kepada Allah sampai nggak takut dengan neraka. Siap dilemparkan ke dalam api neraka. Surga nggak dirindukan.
tapi yang dirindukan cuma satu Allah. Itu artinya sungguh luar biasa, tergila-gila dengan Allah. Dan itulah orang bertasawuf. Jadi melihat dunia itu kecil. Bukan berarti kita meninggalkan pekerjaan kita nggak disiplin, bukan. Tapi dalam konteks batin kita, di mana dunia itu tidak dijadikan tujuan. Di mana dunia itu hanya alat dan sarana, tujuan hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itulah tasawuf membuat akhlak kita jadi indah. Nggak akan berebut jabatan, nggak akan iri kepada rezeki tetangga, tidak akan. Dia akan melihat hakikat di balik semua fenomena yang zohir ini.